ahlil jinan wa tahiyyatan bihas salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadullaha ta'ala ala ni'amil ulumi wal jihad, la ghilai dinil islam, wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama. Nusalli wa nusallimu ala syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdhah. Amma ba'du. Faqala Umar ibn al-Khattab, la islama illa bi jama'ah wa la jama'ah illa bi imarah wala imarah illa bita'ah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, sahabat da'i dan da'iyah dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Pertama, di antara beribu rantai kata, hanya satu yang bersenja. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua. Hingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si miskin dan si kaya, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, mari dengan senandung zikir kita jernihkan fikir, dengan untaian doa kita bersihkan jiwa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kenikmatan kepada junjungan alam, Habib tertinggi kita, doktornya doktor, profesornya profesor, jenderalnya jenderal, presidennya presiden, sebagai most successful of all prophet in our religion personality yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya saya akan menyampaikan sedikit uraian tentang teknologi dalam era globalisasi. Rekan dan rekanita yang saya sayangi, maraknya arus informasi telah membawa kita kepada era globalisasi. Masyarakat yang dulunya tradisional kini sudah mulai menjadi liberal dan radikal. Sikap sosialis mulai terkikis. Mbak, Mas, kalau dulu kita mainannya karet, anak kecil zaman sekarang sudah pandai berinternet. Kalau dulu gerobak sodor jadi permainan, sekarang PlayStation jadi andalan. Jauh berbeda. Orang-orang semakin berlomba-lomba dalam kesenangan. Urusan akhirat tak terfikirkan. Bilangnya hidup hanya sekali, padahal hidup di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Sebenarnya hal ini sudah disinggung oleh Nabi dalam kitab Arba'in Nawawi karya Imam Yahya Syarifuddin. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Rekan dan rekanita, diakui atau tidak, dunia modern dengan kecanggihan teknologi memang membawa banyak dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif, orang semakin hebat, informasi cepat kita dapat, berita mudah kita tangkap. Seperti saat ini. Dulu, ketika ada orang-orang ceramah, akan sekali habis, hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di majelis. Sekarang, orang-orang ceramah bisa dipublikasikan, bisa direkam, dan didengarkan berkali-kali sampai hafal apa yang disampaikan. Namun, dampak dari positif tersebut, zaman keadaan, dekadensi moral semakin merajalela, tontonan jadi tuntunan, kebaikan diabaikan, kemungkaran diagungkan. Dulu, ketika kita melihat di bis-bis saat perjalanan, dua orang tak saling kenal, bisa akrab berbincangan.
Sekarang 2 orang berderet, 5 orang berderet, semua autis dengan gadgetnya masing-masing. Sampai-sampai ketika di sebelahnya ada orang yang pingsan, bukan ditolong malah direkam, disebar di sosial media dan dikasih caption, jangan lupa like ya. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Inilah dampak negatif dari kecanggihan teknologi jika tidak dibarengi dengan keimanan agama. Lantas, sebagai seorang santri, apa yang harus kita lakukan? Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kita sing-singkan lengan baju, kita rapatkan barisan, kita gelakan amar ma'ruf nahi mungkar. Santri zaman sekarang tidak hanya dituntut pinter ngaji, tidak hanya dituntut pinter al-barzanji, namun harus bisa tampil sebagaimana khulafaur rasyidin. Janganlah menjadi santri yang memiliki pikiran sekuler, yang mengatakan bahwa hanya belajar agama saja yang mendapat pahala. Belajar teknologi adalah budaya barat dan akan menimbulkan dosa. Salah. Seiring berjalannya waktu, dunia semakin berkembang. Belajar ilmu agama dan ilmu teknologi haruslah seimbang. Agar nantinya kita bisa sama-sama merangkul masyarakat pelosok yang gagap teknologi. Agar nantinya tidak hanya orang-orang asing saja yang menguasai dunia teknologi. Dan yang terpenting adalah agar nantinya kita bisa berkontribusi untuk negeri tercinta ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka dari itu, jadilah santri yang mau belajar. Jadilah pemuda yang selalu tampil di depan dan mau berjuang. Karena bangsa dan negara ini butuh orang-orang yang pinter tapi benar, yang mau berusaha, belajar, berjuang dan bertakwa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rekan dan rekanita, cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu Anita ingin membeli obat panu. Ketemu Pak Solah dikasih oskadon. Mari kita menjadi kader Ibnu IPPNU yang berjiwa Mekah dan berotak London. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.